Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang rencana proposal tesis yang akan saya buat, yaitu judulnya pemanfaatan algoritma Jaro-Winkler untuk penilaian jawaban uraian pendek pada LMS. Perkenalkan, nama saya Areka Prastianto dengan nomor induk mahasiswa 2055139. Oke, latar belakang masalah yang ada yaitu adanya COVID-19 yang sudah ada saat ini, hampir sekitar 1,5 tahun berjalan di dunia pendidikan. Hampir tidak ada pembelajaran tatap muka, bahkan yang sedianya direncanakan pembelajaran tatap muka itu harus kembali lagi dilakukan secara daring. Nah, dalam proses ini banyak sekali di sekolah-sekolah atau dunia pendidikan yang lain memanfaatkan teknologi pembelajaran pada platform-platform LMS, seperti misalkan Google Classroom, Microsoft Teams, atau lain sebagainya. Atau bahkan ada beberapa sekolah yang memanfaatkan atau membangun LMS sendiri. Nah, pada saat ini beberapa LMS yang sudah ada dalam penilaian itu lebih cenderung berbasis penilaian soal pilihan ganda atau multiple choice. Di mana dengan soal seperti itu para pendidik atau guru itu bisa dapat langsung melihat hasilnya secara langsung. Namun beberapa soal yang lain seperti soal uraian itu tidak bisa didapat penilaian secara langsung karena perlu adanya koreksi dari guru tersebut. Sehingga dengan adanya proposal ini, saya berharap dengan adanya soal uraian bisa langsung dilihat nilainya secara otomatis. Nah, rumusan masalah yang ada yaitu seberapa besar akurasi pemanfaatan algoritma Jaro-Winkler untuk penilaian jawaban uraian pendek pada LMS. Jadi artinya dengan saya menerapkan algoritma Jaro-Winkler itu akan saya gunakan untuk melihat seberapa besar akurasi algoritma tersebut dalam penilaian jawaban uraian pendek. Kemudian batasan masalah yang saya buat, yang pertama, jawaban uraian diambil dari jawaban peserta didik di LMS. Kemudian soal uraian bersifat definitif, artinya uraian tersebut tentang definisi atau pengertian dari suatu objek tertentu. Jadi bukan soal yang merupakan opini atau soal dalam bentuk aljabar atau persamaan matematika, penyelesaian matematika dan sejenisnya, di mana soal jawaban tersebut mengandung rumus-rumus atau bisa berupa langkah kerja. Jadi hanya bersifat definitif. Kemudian yang ketiga, ketika jawaban menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yaitu sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian yang keempat, harapannya adalah batasan dalam pengisian jawaban itu sekitar 500 karakter. Itu batasan masalahnya. Kemudian tujuan penelitiannya adalah mengetahui seberapa besar akurasi pemanfaatan algoritma Jaro-Winkler untuk penilaian jawaban uraian pendek pada LMS. Ini tujuannya sudah jelas. Nah, manfaat penelitian yang pertama, bagaimana membangun sebuah sistem penilaian uraian pendek secara otomatis untuk mempermudah pendidik atau pengajar dalam memberikan penilaian dan mendapatkan nilai akhir secara objektif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui seberapa besar akurasi pemanfaatan algoritma Jaro-Winkler untuk penilaian jawaban uraian pendek. Ini manfaat penelitiannya.
Kemudian landasan teori yang saya dapatkan yang pertama, di mana Jarowinkler distance itu merupakan salah satu varian dari Jaru distance metric, yaitu sebuah algoritma untuk mengukur kesamaan antara dua buah string. Ya, biasanya algoritma ini digunakan dalam pendeteksian duplikat. Memang beberapa literatur atau beberapa paper yang saya lihat itu kebanyakan algoritma ini digunakan untuk pengecekan plagiarisme. Nah, kemudian yang kedua, landasan teori yang kedua bahwa algoritma Jarowinkler distance itu memiliki kompleksitas waktu kuadratik runtime complexity yang sangat efektif dan sangat pendek dan dapat bekerja lebih cepat dibandingkan algoritma edit distance. Jadi harapan saya dengan memanfaatkan algoritma Jarowinkler tersebut, saya bisa mendapatkan hasil penilaian jawaban uraian pendek peserta didik atau siswa secara cepat dan efektif. Kemudian dasar algoritma, mohon maaf ini ada salah ketik ya, algoritma ya. Itu ada 3 bagian. Yang pertama menghitung panjang string. Yang kedua menentukan jumlah karakter yang sama di dalam 2 string. Dan yang ketiga menentukan jumlah transposisinya. Jadi ini 3 bagian yang sangat penting dalam algoritma Jarowinkler. Nah, beberapa metric review yang sudah saya dapatkan, ini beberapa sampel. Yang pertama dari pengarang Ardi Sanjaya, judulnya adalah, ini terkait dengan algoritma Jarowinkler. Jadi yang pertama itu judulnya adalah optimasi pencarian data menggunakan text filtering dan algoritma Jarowinkler. Nah, metode yang digunakan input kata kunci pencarian, kemudian ada query, membuang kata-kata hasil query yang tidak sama, menghitung kemiripan, pengurutan berdasarkan nilai kemiripan, sehingga hasilnya bisa didapatkan. Kemudian hasil kesimpulan yang ada bahwa hasil optimasi pencarian data dengan menghubungkan kata yang tidak sama saat pengukuran kemiripan memiliki peningkatan nilai kemiripan. Jadi ada peningkatan dengan algoritma Jarowinkler. Kemudian kata kunci yang disusun cenderung acak dan memiliki nilai kemiripan yang lebih rendah. Data deskripsi suatu produk diambil dari internet. Jadi ini konteksnya mengambil data dari internet. Kemudian paper yang kedua yaitu pengarangnya adalah F. Friendly. Dia menggunakan algoritma Jarowinkler distance juga. Metode yang digunakan adalah membuat database persamaan kata atau kalimat untuk mencari kata kunci. Terus kemudian menggunakan Jarowinkler untuk pengukuran kesamaan. Hampir sama. Jadi ada beberapa paper memang menggunakan kesamaan kata, mengukur kesamaan kata. Nah, kemudian hasil yang didapat bahwa dengan adanya penggabungan pengindeksan dan pencarian kata similarity dengan menggunakan metode Jarowinkler distance, itu dapat menurunkan waktu pencarian hingga 90 hingga 92% dibandingkan dengan hanya menggunakan metode Jarowinkler saja. Dengan bertambahnya data yang dicari, waktu penulisan dapat singkat. Nah, konteksnya ini kalau di paper yang kedua ini dia menggunakan data 16.926 dan 69.145 record. Nah, dan ini untuk setiap kata yang dicari dibandingkan dengan 5 kata-kata yang berbeda. Dan pengujian dilakukan untuk menemukan data cuaca. Ini salah satu contohnya. Nah, paper yang ketiga yaitu pengarangnya adalah S.C. Cahyono. Di sini juga menggunakan algoritma Jarowinkler, namun digunakan untuk membandingkan dokumen yang sama. Digunakan untuk membandingkan 2 dokumen. Nah, metode yang dipakai adalah metode Jarowinkler untuk menghitung jarak antara string, kemudian menggunakan pengukuran kesamaan yaitu doc to fact, vektor paragraf untuk mempresentasikan dokumen dalam bentuk vektor. Dan hasil yang didapat yaitu doc to fact dapat mengungguli atau lebih baik dibandingkan algoritma Jarowinkler yang saat ini sedang populer. Kemudian
konteksnya adalah file tesis mahasiswa Magister Sistem Informasi, yaitu jumlah 120 dokumen. Ini metrik review yang saya dapatkan. Nah, metode penelitian yang saya gunakan yaitu di mana teknik pengumpulan data yang saya peroleh nanti saya ambil dari sekolah saya mengajar, yaitu di SMKN 1 Ngasem Kabupaten Kediri. Nanti saya buat sampling 5 soal uraian dengan sekitar 108 macam jawaban peserta didik untuk setiap soalnya, karena ada sejumlah siswanya di kelas 10 ada 108. Jadi nanti jadi jumlahnya nanti ada 540 data jawaban peserta didik dan 1 kunci jawaban untuk masing-masing soal yang saya buat. Nah, proses yang saya lakukan nanti secara garis besarnya adalah seperti ini. Jadi nanti ada pre-processing, kemudian dan proses sendiri, yaitu menggunakan algoritma Jaro-Winkler, yang hasil akhirnya nanti adalah sebuah penilaian akhir. Nah, dari proses ini yang pertama itu dari jawaban peserta didik ya. Saya crawling atau saya download dulu. Kemudian dari jawaban itu saya lakukan proses scaffolding. Kemudian ada proses token sizing, kemudian saya filtering, kemudian steaming. Nah, steaming di sini saya tulis rencananya Nazif Andriani ya metodenya, dan bobot yang saya bobot keanggotaannya nanti saya gunakan TIF IDF, rencananya seperti itu. Ini tidak menutup kemungkinan bisa menggunakan algoritma yang lain untuk stemming dan template-nya. Nah, dari proses pre-processing ini akan saya lakukan improvement di proses tokenizing-nya. Tokenizing-nya nanti akan saya lakukan proses improvement. Nah, setelah pre-processing, kemudian saya lakukan perhitungan panjang string, menemukan jumlah karakter yang sama di dalam 2 string, kemudian menemukan jumlah transposisi, dan ini adalah proses dari algoritma Jaro-Winkler, dan hasil akhirnya nanti hasil penilaian jawaban dari peserta didik tersebut. Ini adalah metode penilaian yang saya lakukan. Nah, selanjutnya adalah sistematika penulisan. Nah, saya mengacu pada buku panduan tesis versi 1.5 yang diterbitkan oleh Amikom. Jadi ada 3 tahapan, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir, di mana masing-masing bagian sesuai dengan buku panduan, baik itu di bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Selanjutnya adalah rencana atau jadwal penelitian atau pengerjaan tesis saya. Itu saya mulai pada bulan Januari, rencananya Januari 2022. Harapannya sesuai dengan schedule jadwal yang saya buat, mulai dari persiapan, pengumpulan data, pembuatan sistem, pengolahan data, pre-processing, proses algoritma, hingga evaluasi dan publikasi, harapannya bisa terlaksana semua. Mungkin itu paparan dari proposal yang akan saya sampaikan. Semoga nanti bisa diterima, semoga nanti bisa berjalan dengan baik sesuai dengan jadwal yang saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.